Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Claudia Monica Mema dengan NIM 20051003, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik de La Salle Manado. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber hukum internasional dalam mata kuliah Hukum Internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Pengertian sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah hal-hal yang dapat menjadi dasar dibentuknya suatu aturan internasional atau suatu yang dapat dijadikan dasar untuk menilai suatu perkara internasional. Berdasarkan definisi ini, dapat ditarik dua jenis sumber hukum internasional, yakni pembentukan hukum internasional atau disebut sebagai sumber hukum internasional material dan dasar penilaian perkara internasional atau yang disebut sumber hukum formil. Sumber hukum material. Bentuk sumber hukum material memiliki cakupan luas, yakni berasal dari masyarakat internasional itu sendiri, berupa kebutuhan gejala-gejala HAM, politik, sosial, dan budaya, bahkan situasi konflik. Sumber hukum formil. Bagian ini akan dibahas secara lebih mendalam dikarenakan untuk menyikapi, menganalisa, dan menyesuaikan kasus-kasus internasional, ke depan sungguh dibutuhkan pemahaman tentang sumber-sumber hukum formil sebagai dasar penentuan suatu tindakan atau perkara internasional. Sumber hukum formil internasional dapat ditemukan dalam berbagai doktrin para ahli dan rumusan konvensi internasional, namun secara umum yang menjadi rujukan sebagai sumber formil hukum internasional adalah Statuta Mahkamah Internasional pasal 38, yakni Perjanjian Internasional, International Convention. Perjanjian internasional adalah sumber hukum utama dalam hukum internasional. Ada berbagai nama yang menggambarkan perjanjian internasional, antara lain traktat, konvensi, kovenan, dan lain-lain. Pada dasarnya, perjanjian internasional ini adalah bentuk kesepakatan antara dua atau lebih negara, yang sifatnya antara lain: yang pertama, perjanjian bilateral dan multilateral. Kesepakatan antar dua negara disebut perjanjian bilateral, sedangkan kesepakatan lebih dari dua negara disebut perjanjian multilateral. Yang kedua, perjanjian regional dan universal. Perjanjian yang bersifat kewilayahan dalam suatu kawasan tertentu atau multilateral regional, sedangkan perjanjian yang mencakup jumlah negara yang banyak dan mencakup berbagai wilayah disebut perjanjian universal. Yang ketiga, treaty contract atau lawmaking. Treaty contract merupakan perjanjian antar negara yang mengikat pada negara-negara tersebut, biasanya bersifat bilateral ataupun multilateral regional. Lawmaking adalah bentuk-bentuk perjanjian yang mengandung prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara umum dan mengikat bagi para pihak dan terbuka pada pihak lain untuk tunduk dalam perjanjian-perjanjian tersebut atau aksesi. B. Hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law. Hukum kebiasaan internasional adalah praktek-praktek yang sama dalam hubungan internasional yang terjadi antar negara, telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, diikuti dan dilaksanakan oleh sebagian besar negara, tanpa adanya penentangan dan menjadi kebiasaan antar negara. Unsur-unsur kebiasaan internasional adalah: yang pertama, unsur materi, telah dilakukan berulang-ulang sebagai adat istiadat dalam praktek hubungan internasional oleh negara-negara. Yang kedua, unsur psikologi, keyakinan bahwa adat kebiasaan internasional yang dilakukan memiliki kekuatan memaksa. Dengan kata lain, jika dalam hubungan internasionalnya suatu negara tidak melakukan tindakan sesuai dengan kebiasaan tersebut, maka negara itu melalaikan kewajibannya menurut hukum internasional. C. Prinsip-prinsip hukum umum merupakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam negara namun dipraktekkan dan diakui oleh sebagian besar negara di dunia. Jika terjadi kekosongan hukum dalam hal adanya lawmaking treaty dalam suatu sengketa internasional,
maka prinsip hukum umum dapat diterapkan sebagai sumber hukum dalam menilai suatu perkara. D. Keputusan pengadilan internasional atau jurisprudensi dan pendapat para ahli terkemuka hukum internasional atau doktrin juga merupakan sumber hukum formil pelengkap ketika terjadi kekosongan hukum. Jurisprudensi dalam hal ini tidak hanya menyangkut keputusan Badan Peradilan Internasional Permanen, namun juga dapat berupa keputusan arbitrase internasional.